Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Daulah Turki Utsmani pada masa kebangkitan dan juga kejayaan. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmani ataupun Kesultanan Utsmaniyah terutama terjadi pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Kebangkitan besar dimulai dengan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II yang berhasil melakukan Konstantinopel pada tahun 1453. Menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur dan menjadikan Kesultanan Utsmani kekuatan besar di dunia Islam dan Eropa Timur. Masa kejayaan ramai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Selim I pada tahun 1512 sampai dengan 1520 dan juga Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566. Sultan Selim I memperluas kekuasaan ke wilayah selatan seperti Baghdad dan Kairo, sedangkan Sultan Sulaiman I yang mendapat julukan Al-Kanuni atau penyusun undang-undang membawa kesultanan ke puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah dari lembah Sungai Nil di Mesir sampai dengan Gibraltar. Pada masa ini, Kesultanan Utsmani menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan semenanjung Balkan dengan perkembangan pesat di bidang budaya, perdagangan, hukum, dan juga ilmu pengetahuan. Rakyat hidup dalam kesejahteraan dan ketertiban selama masa ini. Pada masa kebangkitan dan juga kejayaan, Daulah Turki Utsmani ada beberapa sultan yang memerintah. Yang pertama, yakni Sultan Muhammad I, memerintah pada tahun 1413 sampai dengan 1421 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Murad II pada tahun 1421 sampai dengan 1451 Masehi. Sultan Muhammad II 1451 sampai 1481 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Bayezid II yakni pada tahun 1481 sampai dengan 1512 Masehi. Sultan Selim I pada tahun 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Dan yang terakhir adalah Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Pada masa ini, Sultanan Daulah Utsmani sudah melakukan ekspansi yang cukup besar, meliputi sekitar wilayah Eropa, lalu meliputi wilayah Asia Tengah ataupun Asia Timur dan sekitarnya, bahkan sampai di wilayah Laut Mediteranian dan juga Laut Hitam. Sultan Muhammad I, atau yang lebih dikenal juga dengan gelar Celebi, adalah salah satu sultan penting dalam sejarah Daulah Utsmaniyah yang mengakhiri masa interregnum. Ia memerintahkan dari tahun 1413 sampai dengan 1421 Masehi. Sultan Muhammad I merupakan putra dari Sultan Bayezid I yang pernah mengalami kekalahan besar dari pasukan Timur Leng ataupun Tamerlane pada tahun 1402 Masehi. Kekalahan itu menyebabkan Daulah Utsmaniyah terpecah dan terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putra Bayezid. Dalam situasi kacau tersebut, Muhammad I tampil sebagai pemimpin yang mampu mempersatukan kembali wilayah-wilayah Utsmani. Setelah mengalahkan saudara-saudaranya, ia berhasil mengakhiri masa perang saudara dan mengembalikan kestabilan kerajaan pada tahun 1413 Masehi. Sebagai sultan, Muhammad I dikenal bijaksana dan sabar. Ia memperbaiki sistem pemerintahan, menguatkan militer, serta memulihkan perekonomian yang sempat hancur. Ia juga menghadapi beberapa pemberontakan, namun dapat menanganinya dengan tegas dan adil. Berkat kepemimpinannya, Daulah Utsmaniyah kembali bersatu dan menjadi kuat. Karena jasanya, Sultan Muhammad I dikenal sebagai pemulih negara Utsmani. Ia wafat pada tahun 1421 Masehi dan dimakamkan di Bursa, Turki, di makam yang indah dengan nama Yeşil Turbe ataupun makam hijau. Sultan Murad II adalah putra dari Sultan Muhammad I. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah dari tahun 1421 sampai dengan 1451 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Daulah Utsmaniyah mulai bangkit kembali setelah masa pemulihan yang dilakukan oleh ayahnya. Sultan Murad II dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan berwibawa. Ia berhasil memperkuat pemerintahan dan memperluas wilayah kekuasaan Utsmaniyah, terutama di wilayah Balkan dan Asia Kecil atau Anatolia. Beberapa wilayah penting seperti Thessaloniki dan Serbia berhasil ditaklukkan pada masanya.
Namun masa pemerintahannya tidak selalu tenang. Ia sering menghadapi serangan dari pasukan Eropa, terutama dari Hungaria dan Bizantium, serta menghadapi beberapa pemberontakan di dalam negeri. Meskipun begitu, Sultan Murad II tetap mampu menjaga keutuhan dan kekuatan Daulah Utsmaniyah. Pada akhir hayatnya atau menjelang akhir hayatnya, Murad II sempat menyerahkan kekuasaan pada putranya yang masih muda, yakni Mehmed II ataupun Muhammad Al-Fatih. Namun karena situasi politik yang belum stabil, ia kembali memimpin sementara waktu sebelum wafat pada tahun 1451 Masehi. Sultan Murad II dikenal sebagai raja yang bijaksana dan rendah hati, yang berhasil menyiapkan Daulah Utsmaniyah menuju masa kemasan pada masa putranya, yakni Sultan Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel. Sultan Muhammad II, atau yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih, artinya sang penakluk, adalah salah satu sultan terbesar dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Ia memerintah dari tahun 1451 sampai dengan 1481 Masehi. Sultan Muhammad II adalah putra dari Sultan Murad II. Sejak muda, Muhammad II dikenal sangat cerdas, berani, dan tekun belajar. Ia menguasai banyak ilmu seperti agama, strategi perang, matematika, dan bahasa asing. Ketika naik tahta, ia memiliki cita-cita yang besar, yakni menaklukkan kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang sangat kuat dan terkenal sulit ditaklukkan. Selang 2 tahun atau lebih tepatnya pada tahun 1453 Masehi, cita-cita itu berhasil terwujud dengan strategi militer yang luar biasa, semangat jihad dan teknologi meriam besar yang canggih untuk zamannya. Pasukan Utsmaniyah berhasil menembus tembok kota Konstantinopel. Setelah penaklukan itu, kota tersebut diberi nama baru yakni Istanbul atau Istanbul yang dijadikan ibu kota Daulah Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur ataupun Bizantium dan menjadi awal kejayaan Islam di Eropa Timur. Sejak saat itu, Sultan Muhammad II mendapat gelar Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Selain sebagai penakluk besar, ia juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia membangun banyak masjid, sekolah, dan benteng, serta menjadikan Istanbul sebagai pusat pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Sultan Muhammad II wafat pada tahun 1481. Namun jasanya selalu dikenang sebagai pahlawan besar Islam yang membawa Daulah Utsmaniyah ke puncak kejayaan. Sultan Bayezid II adalah putra dari Sultan Muhammad II Al-Fatih. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah dari tahun 1481 sampai dengan 1512. Setelah ayahnya wafat, Bayezid II naik tahta dan berusaha menjaga kejayaan yang telah dibangun oleh ayahnya. Berbeda dengan ayahnya yang dikenal sebagai penakluk besar, Sultan Bayezid II lebih fokus pada pemerintahan yang damai dan pembangunan dalam negeri. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, religius, dan cinta ilmu pengetahuan. Di masanya, banyak dibangun masjid, madrasah, jembatan, serta rumah sakit. Sultan Bayezid II juga dikenal karena kepeduliannya terhadap kemanusiaan. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah pada masa pemerintahannya adalah ketika ia menyelamatkan ribuan umat Yahudi yang diusir dari Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Ia mengirimkan armada kapal Utsmaniyah untuk menjemput mereka dan memberi tempat tinggal di wilayah Utsmani. Dalam bidang militer, ia tetap mempertahankan kekuatan Utsmaniyah meskipun tidak melakukan penaklukan besar. Ia lebih mengutamakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Menjelang akhir masa pemerintahannya, terjadi perselisihan antara dua putranya, Ahmad dan Selim, mengenai siapa yang akan menjadi pengganti sultan. Akhirnya, Selim berhasil naik tahta dan Bayezid II mengundurkan diri pada tahun 1512. Tidak lama setelah itu, ia wafat dan dimakamkan di wilayah Bursa di Turki. Sultan Bayezid II dikenang sebagai pemimpin yang damai, dermawan, dan penuh kebijaksanaan, yang membawa Daulah Utsmaniyah ke masa stabil setelah masa penaklukan besar. Sultan Selim I, yang juga dikenal dengan julukan Selim yang gagah berani atau Yavuz Sultan Selim, memerintah Daulah Utsmaniyah dari tahun 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Ia adalah putra dari Sultan Bayezid II dan dikenal sebagai sultan yang tegas, berani, dan berjiwa pemimpin kuat. Selim I naik tahta setelah mengalahkan ayahnya dalam perebutan kekuasaan. Setelah menjadi sultan, ia segera memperluas wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah, terutama ke arah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada masa pemerintahannya, Selim I berhasil menaklukkan kerajaan Safawi di Persia dan Kesultanan Mamluk di wilayah Mesir, Suriah, dan juga Hijaz. Dengan penaklukan wilayah Hijaz yang di dalamnya terdapat kota suci Mekah dan Madinah, Daulah Utsmaniyah menjadi pelindung tanah suci umat muslim. Sejak saat itu, gelar Khalifah Islam resmi berpindah kepada para Sultan Utsmaniyah.
Selain sebagai penakluk, Selim I juga dikenal sebagai pemimpin yang memperkuat pemerintahan pusat dan juga mengatur kembali sistem administrasi negara ataupun kerajaan agar lebih tertib. Ia menjadikan Istanbul semakin berkembang sebagai pusat kekuasaan Islam terbesar di dunia. Sultan Selim I wafat pada tahun 1520 setelah memerintah selama 8 tahun. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, jasanya sangat besar karena telah memperluas wilayah Utsmaniyah dan menjadikan kekhalifahan Islam terbesar di dunia pada masanya. Sultan Sulaiman I, yang dikenal dengan gelar Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman Sang Agung, The Lawgiver, adalah salah satu sultan terbesar dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Ia memerintah dari tahun 1520 sampai 1566 Masehi dan membawa kekaisaran ke puncak kejayaannya. Sultan Sulaiman I adalah putra dari Sultan Selim I. Sejak muda, ia dikenal cerdas, pemberani, dan sangat mencintai ilmu pengetahuan serta keadilan. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah mencapai puncak terluas, meliputi Eropa Timur, Asia Barat, dan juga Afrika Utara. Dalam bidang militer, Sulaiman berhasil menaklukkan beberapa wilayah penting seperti Beograd atau Serbia, Pulau Rodos, Hongaria, bahkan hampir menaklukkan Wina di Australia. Di Laut Tengah, armada Utsmaniyah menjadi yang terkuat dan disegani oleh bangsa Eropa. Selain terkenal sebagai penakluk, Sultan Sulaiman juga dikenal karena keadilannya dalam memerintah. Ia menyusun dan memperbaharui hukum-hukum negara berdasarkan syariat Islam yang dikenal dengan nama Kanun, sehingga ia mendapat julukan Al-Kanuni yang berarti pembuat undang-undang. Di masa pemerintahannya, seni, arsitektur, dan juga ilmu pengetahuan berkembang pesat. Banyak bangunan megah berdiri, termasuk Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang menjadi simbol kejayaan Utsmaniyah. Sultan Sulaiman I wafat pada tahun 1566 Masehi setelah memerintah selama 46 tahun. Ia dikenang sebagai sultan terbesar Daulah Utsmaniyah yang membawa kerajaan Islam itu mencapai masa kemasannya dalam kekuasaan, keadilan, dan kebudayaan. Berikut merupakan rangkuman sejarah para sultan besar Daulah Utsmaniyah pada masa era kebangkitan ataupun kejayaan. Yang pertama adalah Muhammad I pada tahun 1413 sampai 1421. Ia memulihkan kembali kekuasaan Daulah Utsmaniyah setelah masa kekacauan ataupun perang saudara. Dikenal sebagai pemulih negara Utsmani karena berhasil menyatukan wilayah yang terpecah. Selanjutnya adalah Sultan Murad II pada tahun 1421 sampai dengan 1451. Melanjutkan upaya memperkuat pemerintahan dan militer, berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Eropa seperti Serbia dan Thessaloniki, mempersiapkan kejayaan pada masa putranya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad II atau Al-Fatih pada tahun 1451 sampai dengan 1481 berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 dan menggantinya menjadi Istanbul, mengakhiri kekaisaran Bizantium dan menjadikan Istanbul sebagai ibu kota Daulah Utsmaniyah, dikenal sebagai sang penakluk ataupun Al-Fatih. Sultan Bayezid II memerintah pada tahun 1481 sampai dengan 1512. Memerintah dengan damai dan bijaksana, fokus pada pembangunan dalam negeri dan kemajuan ilmu pengetahuan. Terkenal karena menyelamatkan umat Yahudi yang diusir dari Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Sultan Selim I memerintah dari tahun 1512 sampai 1520. Masehi memperluas wilayah ke Mesir, Suriah, dan juga Hijaz, serta menjadikan Daulah Utsmaniyah sebagai kekhalifahan Islam. Mengambil alih tanggung jawab sebagai pelindung tanah suci Mekah dan Madinah. Dikenal sebagai Selim yang gagah berani atau Yafuz Sultan Selim. Selanjutnya adalah Sultan Sulaiman I, memerintah dari tahun 1520 sampai 1566. Membawa Daulah Utsmaniyah kemasan dan dalam kekuasaan hukum dan kebudayaan. Menyusun hukum negara berdasarkan syariat Islam, dikenal dengan julukan Al-Kanuni atau pembuat undang-undang. Berhasil memperluas wilayah hingga Eropa Tengah dan Afrika Utara. Terima kasih telah menyaksikan ataupun menyimak materi tentang sejarah Daulah Utsmaniyah, masa kemasan ataupun masa kebangkitan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Daulah Utsmaniyah pada masa kemunduran yang akhirnya nanti diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1900-an menjadi negara Turki.